Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan membaca kitab Arab. Ya, harokatnya tidak full ya, tidak sempurna. Menggunakan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi. Yang ditulis oleh Al-Alamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin ke-11 seperti yang di layar. Semoga pelajaran pada malam hari ini bisa lancar dan mudah dipahami oleh kita semuanya. Silakan langsung lihat ke layar poin ke-11. Qala al-muallifu al-i'rabu an majalisi al-lahwi. La tata bisata man yahshawna fi nadihim al-munkar wa yahdikuna astaral adabi. Mutaghabiyan an dzalika. Fa in fa'alta dzalika fa inna jinayataka 'ala al-ilmi wa ahlihi 'azimatun. Ini adalah bacaan untuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hanya 2 baris ya. 3 baris dengan judulnya. Meskipun sedikit, semoga bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Sekarang kita masuk pada arti perkata. Cara mengartikan dengan terjemah harfiah atau lafziyah, terjemahan perkata. Penulis meneruskan terkait dengan adab daripada thalibul ilmi. Yang ke-11 adalah al-i'rabu an, artinya berpaling dari. Majalisi, majelis-majelis, al-lahwi, sia-sia. Kemudian penjelasannya di bawah. La tata, janganlah engkau menginjak. Bisato permadani, man siapa yang syawna mereka memenuhi, fi nadihim, di dalam majelis mereka, al-munkara, dengan kemungkaran. Wa yahdikuna, dan mereka melanggar, astarul adabi, batasan-batasan adab. Mutaghabiyan, seraya berpura-pura tidak tahu. An dzalika, dari demikian, dari hal itu. Fa in, maka jika fa'alta, engkau mengerjakan dzalika, itu, hal itu, fa inna, maka sesungguhnya, jinayataka,
kejahatanmu alal ilmi terhadap ilmu, wa ahlihi dan pemilik ilmu, azimatun adalah besar, Itu adalah terjemahan secara harfiah ya. Sekarang kita perhatikan terjemah secara tafsir ya, sekaligus faidah daripada bacaan yang sekarang. Jadi penulis buku ini, beliau meneruskan terkait dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi, seorang mencari ilmu, sekaligus ya ada bagi setiap muslim. Karena talibul ilmi sebenarnya mencari ilmu apa gunanya agar bisa menjadi seorang muslim yang sejati. Ya. Jadi hendaknya seorang muslim ya, seorang mencari ilmu memiliki adab-adab. Adab yang 11 apa? Penulis mengatakan al-i'radu an majalisi Allahu. Hendaknya penuntut ilmu seorang muslim agar semaksimal mungkin menjauhkan dirinya daripada grup-grup yang sia-sia, majelis-majelis yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Apakah yang bersifat online ataupun yang offline, apakah yang bersifat dunia nyata ataupun dunia maya, ya, apakah yang nyata di perkumpulan kafe-kafe, jembatan-jembatan, ya, atau yang dunia maya, apakah di FB, WA, Telegram, dan seterusnya. Jadi grup-grup mana saja yang isinya rata-rata sia-sia, tidak ada manfaatnya, kemungkaran isinya, maka hendaknya talibul ilmi semaksimal mungkin menghindari dari itu semuanya. Penjelasannya di bawah. La tata, janganlah engkau menginjak. Wahai seorang pelajar, wahai seorang muslim, janganlah engkau menginjakkan kaki Anda di atas permadani, di atas karpet, ya, di kursi-kursi, di tempat duduk. Man yang syauna kepunyaan mereka-mereka yang memenuhi, ya, melakukan fi nadihim al-munkar, di majelis mereka kemungkaran. Jadi janganlah engkau wahai seorang talibul ilmi, seorang muslim, jangan sampai sekali-kali menginjakkan kaki Anda di tempat majelis, grup, kumpulan-kumpulan dunia nyata atau maya, ya, yang anggota grupnya ini rata-rata atau bahkan kebanyakan memenuhi isi grup ini dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Isinya hanya mensifati akan perempuan, isinya hanya masalah keduniaan, ya. Isinya hanya hal-hal yang fata morgana dan seterusnya. Kemudian apa? Wayahtikun astarul adab. Dan mereka, orang-orang atau anggota-anggota grup ini, ya, grup kemungkaran, mereka apa? Yahtikuna, melanggar, melampaui batas akan batasan-batasan adab, batasan-batasan kesopanan. Jadi kalau seandainya ada grup yang kesopanan dilanggar, tidak ada tata krama dalamnya, tidak ada adab Islam di dalamnya, tidak ada harga menghargai, perkataannya juga perkataan yang tidak mencerminkan ia mengatakan adalah seorang muslim, ya. Maka hendaknya seorang talibul ilmu untuk menjauhi hal demikian. Mutaghabiyan an dzalika. Seraya pura-pura tidak tahu. Seraya pura-pura bodoh akan hal itu. Jadi engkau talibul ilmi, engkau seorang muslim, engkau tahu bahwasanya ada grup ini adalah isinya hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang
sifatnya bermain-main, kumpul main game ya, dan seterusnya ya. Engkau tahu akan hal itu. Jangan sampai engkau masuk ke dalamnya dan engkau merasa pura-pura nggak tahu. Ya, pura-pura nggak tahu akan keadaan majelis ini. Jadi di sini mutahobian artinya pura-pura bodoh. Tahu, tapi pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Beda hanya dengan yang tidak tahu. Jadi ada beda antara bodoh dengan pura-pura bodoh. Bodoh memang bodoh. Sebenarnya dia adalah tidak punya ilmu. Kalau pura-pura bodoh berarti dia tahu. Tapi dia pura-pura agar dikatakan orang dia bodoh atau tidak tahu. Jadi janganlah engkau berbuat demikian, ya. Terakhir kamu pura-pura bodoh, ya, sehingga orang mengira engkau adalah orang yang tidak tahu. Fa'in fa'alta dzalika, maka jika engkau mengerjakan hal demikian, engkau ikut serta dalam grup-grup yang isinya Islam dilecehkan, ajaran Islam dinodai, isinya adalah hal-hal yang bersifat tidak manfaat, ya. Tidak manfaat, tidak di dunia dan juga tidak akhirat. Penuh isinya dengan gunjingan, adu domba, ya, merendahkan orang lain dan seterusnya. Kalau engkau mengerjakan hal demikian, kumpul bersama mereka, maka apa? Fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimatun. Maka sungguh kejahatanmu wahai seorang muslim, wahai talabul ilmi, kejahatanmu kepada ilmu adalah kepada ilmu dan kepada pemiliknya, kepada ahli ilmunya, kepada ulamanya, kepada para kiai, para ustadz, ya. Itu adalah azimah, sangat besar. Kenapa demikian? Karena ketika engkau pelajar, engkau seorang pelajar, ya, agama Islam, katakanlah engkau kuliah di kampus Islam atau engkau sekolah di pesantren, sekolah di madrasah atau dari keluarga yang beragama. Kalau engkau berani-berani berbuat seperti ini, kumpul bersama majelis sia-sia, maka ketahuilah ilmu akan tercemarkan gara-gara engkau. Akan keluar pernyataan seseorang, lihatlah si fulan, dia belajar agama, tapi hidupnya habis dengan majelis-majelis yang sia-sia, habis dengan main game, habis dengan huru-hara. Dia pelajari ilmu dengan yang lainnya sama, nggak ada perbedaannya. Sehingga apa? Dari sini ilmu sudah terkena imbasnya. Atau seorang muslim, ketika seorang muslim dia hidupnya sia-sia isinya, maka apa? Islam yang kena. Termasuk orang yang beragama Islam yang lainnya kena juga. Sehingga akan keluar pernyataan, tengok si fulan, dia beragama Islam, tapi hidupnya sia-sia, dia malas kerja, habis untuk mainan gitar, ya, habis main game dan seterusnya. Islam kena. Kemudian mungkin akan keluar pernyataan, tengok orang-orang Islam banyak di antara mereka yang pemain gitar, pemain musik dan seterusnya. Sehingga lagi-lagi orang Islam, ya, yang baik pun kena imbasnya nanti. Ya, itu adalah terkait dengan pembahasan agan bacaan yang ringkas ini. Sekarang kita masuk pada satu kata yang akan kita terangkan pada kali ini. Mana yang kita terangkan adalah kata mutaghabiyan. Kata mutaghabiyan. Jadi mutaghabiyan dari sisi tata bahasa, terutama dengan sisi sorofnya, ya, ilmu sorof. Mutaghabiyan ini adalah timbangan tafa'ala.
Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Mutafa'ilun isim fa'ilnya. Ini mutaghabian juga isim fa'il. Taghaba yataghaba taghabian mutaghabin. Mutaghabin dalam keadaan rafa. Ketika dalam keadaan nasab maka mutaghabian. Karena mutaghabin ini dikaitkan dengan nahwu, dia masuk kepada kategori isim mankus. Isim mankus. Ya. Nah, kembali ke sorof, timbangan tafa'ala ya tafa'alu, apa di antara fungsinya? Di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan arti berpura-pura. Berpura-pura. Ini di antara fungsinya. Bahwa ini tahoba artinya berpura-pura, gobi, berpura-pura orang bodoh, berpura-pura tidak tahu. Contoh yang lainnya bahwanya tanawama, nama tidur. Dibikin timah tafa'ala maka tanawama, maka pura-pura tidur. Ini adalah di antara fungsi agar timbangan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Kemudian pindah lagi ke nahwu. Mutaghabian ini dia dalam keadaan nasab. Sebagai apa di sini? Ini sebagai hal, sebagai halun. Ya. Hal untuk siapa? Untuk domir anta. Di sini ceritanya adalah la tata. Anta la tata. Kamu jangan menginjak. Ya. Maka di sini ya yang dibicarakan adalah kamu, orang kedua. Maka di sini mutaghabian bentuknya mufrad mudzakkar. Karena la tata ini adalah fi'il nahi, domirnya anta. Ya, anta artinya kamu seorang laki-laki. Sehingga mutaghabian hal untuk anta. Mutaghabian bentuknya mufrad mudzakkar. Ya, itu adalah terkait pembahasan yang diangkat pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir dibuka sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya sampaikan. Silakan saudara Faftuhin, saudari Nurhijah Rambi. Kalau ada pertanyaan sampaikan. Ada masalah terkait dengan bacaan, arti perkata, arti secara maksudnya atau tafsiriyahnya, kemudian tata bahasanya, apakah nahwu ataupun sorofnya. Silakan disampaikan atau kosakatanya. Ya, nah saudara Faftuhin, apa sudah jelas? Apa ada yang samar? Namun Ustaz, Assalamualaikum, Bismillah. Anda mau tanya Ustaz, yang setelah kalimah ya tikuna itu astaro atau asataro Ustaz? Ulangi. Itu sebelum mutaghabian itu kan ada al-adab. Ya. Kemudian sebelumnya ada asataro. Ya. Itu astaro atau asataro Ustaz? Astaro. Ini jamak ya Ustaz ya? Ya benar. Jadi wayahtikun astaro. Mufradnya Al-arti astar jama dari kata sitrun. oh sitrun. Atau satrun. Atau satrun. Bisa dicek di kamus ya. Jadi jamaknya ini mufradnya ini kami ragu ya. Antara dua, apakah satrun atau sitrun. Nah, di kamus Anda nyari belum ketemu Ustaz. Iya, dia Ini posisi sebagai mudhof ya Ustaz ya? Iya, sahih. Jadi astar ini adalah dia maf'ulun bi wa huwa dan mudhof ya. Nah. Iya. Jadi astar dari kata sataro. Sataro yasturu satran. Sataro yasturu satran satirun. Jadi satrun ini masdarnya. Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Jadi sebagai tambahan kata astar ya, untuk memastikan apakah ini adalah jamak dari kata satrun atau sitrun, maka silakan peserta
membuka kamus ya. Kami ragu. Yang jelas antara dua kata ini apakah satrun atau sitrun. Nanti bagi yang kesulitan mencari di kamus maka sampaikan, nanti kami akan carikan di kamus sehingga nanti akan kami share di grup. Silakan buka insya Allah di kamus Munawir, kamus Mahmud Yunus atau yang Arab ya, apakah Mu'jam Wasit, Lisanul Arab ya, atau yang lainnya ada. Yang lainnya silakan. Mungkin dari saudari Nurhija Ramli. Di kamus adanya sutotun au sitotun, Ustaz. Kenapa? Di kamus anak ketemunya sutotun atau sitotun. Kamus apa itu? Kamus Bekal Islam. Ya mungkin juga, cuman ini kami langsung buka di kamus Arab-Arab ya. Jadi astar adalah jama'u sitrun. Nah, Di Ustaz. astar jama' dari kata sitrun. Maka di sini kita pegang yang terkuat ya. Jadi kapan rujukannya adalah kamus Arab-Arab, di sini adalah menggunakan Mu'jam al-Mufradat ya. Mu'jam al-Mufradat di sana tertulis astar jam'u sitrin. Jadi kita pegang yang ini saja ya. Jadi astar adalah bentuk jamak dari kata sitrun. Ma'ani Arab ya, Ustaz ya. Ya bagus. Jadi aplikasinya adalah Ma'ani yang Arab-Arab. Ini Ma'ani yang Arab-Arab ini alhamdulillah menampung beberapa kamus Arab ya. Oh, naam. Ketemu, Ustaz. Ya. Sitrun, Ustaz. Apa Ya. sitrun? Mufradnya situn. Ya sahih bagus. Ya silakan. Jadi saudara Faktuhin sudah bisa menggunakan kamus ya. Maka memang demikianlah adanya. Jadi setiap para pembelajar bahasa Arab ya, baca kitab, hendaknya dengan kamus harus terbiasa. Karena apa? Meskipun sehebat apapun kosakata seseorang ketika akan membaca kitab, ya, biasanya akan ada kata yang baru. Ya, biasanya akan ada kata yang baru, maka hendaknya ketika paham kamus ya, Arab Indonesia ya, Arab-Arab, maka akan termudah untuk membaca kitab Arab. Iya, bagus ya. Yang lainnya silakan kalau ada ini pertanyaan. Dari Nurhija Rambi silakan. Sudah cukup, Pak. Alhamdulillah. Saudara Faktuhin, kalau ada lagi pertanyaan silakan. Udah dulu, Ustaz. Nggak enak banyak-banyak. Tidak apa-apa, karena yang dengar ini baru 2 orang ya, hanya 2 orang. Jadi kalau yang dengar hanya 2 atau 1 atau berapa orang, maka kesempatan bertanya lebih banyak daripada yang dengarkan ratusan atau puluhan, maka akan sulit. Kesempatan. Jadi dengan sedikitnya peserta justru membuka atau hikmahnya adalah peserta yang hadir akan terbuka luas untuk banyak bertanya. Ustaz, afwan ana baca yang bagian akhir, Ustaz. Kalau ada Ya, salah koreksi ya, Ustaz. ya. Fa in jinayatika 'alal ilmi wa ahlihi azimati. Ah, kurang. Yang benar fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi azimatun. Nah, Ustaz. Fa inna maka sungguh Ini inna ya. iya. Oke. Jinayataka ini sebagai isim inna harus fathah. Nah, mansub. Azimatun sebagai khabar inna, maka dia dhammah rafa'il. Oh, nah. Syukur, Ustaz.
Afwan. Iya bagus ya. Jadi